Hai guys, satu bersama Derby. Ada pengamat politik, ini sebenarnya pengamat miliknya Banteng. Jokowi salah semua di matanya. Megawati benar. Ini nggak apple to apple, tapi dibantah langsung sama budayawan Sujiwo Tejo. Kita bahas nih dari dia reaksinya. Baru kemudian kita lihat misalnya Joko Widodo. Nah, kalau Joko Widodo kita melihat memberikan dukungan seperti itu, dia bukan ketua partai. Tetapi kalau dia memberikan dukungan kepada suatu daerah tertentu, Pak Joko Widodo telah mendowngrade-nya pada level daerah. Padahal dia 2 periode jadi presiden kita. Seharusnya yang dilakukan adalah sebagai guru bangsa. Mengayomi semua kekuatan politik. Nah, kalau dia memberikan dukungan yang menggambar bahwa nggak ada pelanggaran yang diatur dan tidak ada yang dilanggar misalnya seperti itu, dia sama saja turun posisi beliau menjadi politisi daerah. Yaitu apa yang didukung? Jakarta. Apakah Jakarta itu representasi Indonesia? Tidak. Nah, itu yang saya melihat dari sudut Joko Widodo. Yang idealnya dia tidak melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena dia sampai saat ini kan masih menggunakan APBN. Yaitu apa? Pengawalan. Oh, pengawalan. Dan kemudian yang 20M ya, rumah yang diberikan itu dari APBN. Artinya, dari mana itu duit? Pajak dari para kandidat yang maju itu, yang tidak didukung. Pengawalan sama rumah. Oke, kita tangkap dulu ya, pengawalan sama rumah. Nah, ini yang harus dipikirkan. Idealnya menurut saya, supaya Joko Widodo ini menjadi suatu positioning yang baik di tengah masyarakat, dia menempatkan diri sebagai guru bangsa, mengayomi semua kekuatan politik. Tapi ketika dia memberikan dukungan kepada salah satu kandidat di daerah, ya sama saja politisi daerah lagi. Ini, apakah Pak Joko Widodo menyadari ini atau tidak, saya tidak tahu. Boleh saja apakah dia bisa menjangkau pikiran ke sana, atau memang suatu kehendak politik bahwa yang didukung ini harus menang. Begitu. Jadi lebih cenderung kepada bagaimana supaya orang yang didukung itu, misalnya katakanlah Ridwan Kamil di Jakarta begitu ya. Kan beliau mengatakan bahwa rekam jejaknya dan lain-lain. Kalau bicara rekam jejak yang lain-lain juga rekam jejak bagus itu. Tapi kenapa harus mendukung ini misalnya? Lalu bagaimana dengan Megawati? Kan itu yang simple. Selama Pramono kerja sama Jokowi, kan dia tahu kinerja Pramono. Berarti Pramono itu cuma bagusnya jadi sekretaris doang. Makanya 10 tahun. Ketika jadi pemimpin, dia nggak punya kapasitas seperti itu. Makanya Jokowi milih Ridwan Kamil. Nah, oke. Dia membandingkan dengan Megawati. Apa katanya tentang Megawati? Menarik. Megawati betul. Dia adalah mantan presiden. Tapi saat ini sebagai ketua umum partai. Sekaligus sebagai ketua umum partai. Bisa dong dia berpolitik. Karena bagaimanapun para calon-calon yang ada di daerah itu adalah yang mereka usung, yang mereka dukung, atau kader mereka. Nah, kalau itu dilakukan SBY, bagus sekali. SBY bukan ketua umum lagi ya, sudah diganti aja. Tidak bisa juga, karena dia bukan ketua umum lagi. Artinya mau saya katakan... Apa yang kau bilang? Apa yang maksudmu, pengamat Banteng? Ini sama kayak Yunarto sebenarnya guys ya. Kalau Yunarto lebih ke punya survei sendiri. Nah ini pengamat politiknya Banteng. Ya. Dari semua percakapan dia, coba teringat dengan siapa kalian? Yes. Teringat dengan Deddy Sitorus. Seolah-olah tujuannya baik supaya Jokowi jangan mendowngrade dirinya sendiri. Padahal di balik itu adalah mereka ketar-ketir. Emang Megawati pajaknya dia nggak bisa menikmati. Masih menikmati dia. Pengawalan masih dapat pengawalan. Semua mantan presiden dapat pengawalan. Masih dapat pengawalan. Yang kedua, Megawati juga menikmati rumah dari APBN. Masa sama-sama menikmati Jokowi nggak boleh, Megawati boleh hanya karena ketua partai? Enak-enak aja kau. Enak-enak aja kau. Oke. Kita singkirkan sampah ini ya, pengamat sampah ini. Coba apa pendapat dari Sujiwo Tejo? Ini dia. Profesor Ermus agak melakukan bias tadi dengan mantan Presiden Jokowi nggak boleh endorse. Mantan Presiden Megawati boleh, alasannya ketua partai, gimana itu? Nah, kalau dia sebagai ketua partai, mau tak mau harus berpolitik. Sesuai dengan partainya. Bagaimanapun partai itu adalah bagaimana memperoleh kekuasaan. Kan itu prinsip partai kan? Lalu kalau Pak Jokowi itu bukan ketua partai. Lalu? Nah, kalau dia memberi dukungan silahkan saja. Tapi akan lebih baik
ketika Jokowi menempatkan dirinya sebagai guru bangsa. Karena dia bukan ketua umum partai. Pak Jokowi bukan ketua umum partai, tapi dalam tanda kutip ketua umum partai-partai. Nah, saya menanggapi sedikit, Prof. Ya. Saya merasa perlu menanggapi. Saya kira di situ nanti memang benar bias karena iya dong, jabatan ketua umum partai jelas itu tidak bisa melonggarkan hak seseorang sih, Prof. Emrus. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi itu sama, itu hak sebagai warga negara, apakah dia ketua sebuah organisasi atau tidak, untuk terlibat di dalam politik. Ya, jadi tidak ada masalah. Sama halnya ketika kita mendiskusikan, termasuk dari dimensi etika, Prof, soal Pak Prabowo mendukung Pak Lutfi di Jawa Tengah misalnya. Tadi selain kita bicara secara hukum, tidak ada undang-undang yang mengatur dan membatasi itu secara tegas. Yang kedua dari aspek etika, kalau menurut teori Waldo soal tingkatan tanggung jawab moral atau tanggung jawab etis seorang pejabat publik, dia harus tanggung jawab terhadap negara, terhadap konstitusi, terhadap kepentingan umum, terhadap kelompok, keluarga, dan diri sendiri, dan seterusnya. Ada 12 tingkatan. Nah, saya kira di sana Pak Prabowo bisa saja mengatakan bahwa saya punya tanggung jawab moral terhadap publik, Jawa Tengah terutama. Maka saya harus berbicara, saya harus menyatakan posisi politik saya supaya orang-orang mengikuti. Karena kalau kandidat saya yang menang, maka Jawa Tengah akan maju. Kurang lebih begitu. Lalu kemudian begitu juga dengan Ibu Mega. Saya punya tanggung jawab moral, saya harus turun. Nah, tapi pertanyaannya adalah ketika mereka ada di panggung itu, mereka serentak punya peran dan jabatan tertentu yang terbawa otomatis di situ. Satu sebagai presiden, saya sendiri sampai hari ini tidak menemukan satupun alasan untuk menyalahkan Pak Prabowo di dalam situasi itu. Pak Prabowo aja nggak salah, apalagi Pak Jokowi yang sudah rakyat biasa. Ini ngaco ini. Makanya dia pertegas lagi ya mengenai balas budi. Langsung setuju Tejo guys, ini dia. Oke, soal utang rasa saya nanti Pak Ermus juga saya tanggapi. Pak Ikrar, utang rasa, utang budi. Pak Jokowi terhadap Bu Mega, bahkan dia satu-satunya presiden yang nggak bisa balas budi, didukung oleh Profesor Effendi Ghazali. Saya bukannya mau mendukung Jokowi, saya nggak ada urusan sama politik karena siapapun presidennya saya nyari makan sendiri. Yes. Ketepukan nyari nggak ada yang promosiin dalang, saya sendiri yang dalang, nggak ada presiden yang warrior generasi. Saya siapapun presidennya. Dan saya berpendapat bahwa kalau kita menganut sistem Pancasila, maka pakailah surat Alam Nasroh Laka Sodrak ayat terakhir. Wa ila rabbika farghab, dan kamu jangan bergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa agar Pak Karni ngundang saya supaya saya dapat duit. Saya cuma berdoa Tuhan bahwa duitnya dari mana terserah kamu. Sore ini saya diundang, saya dapat duit. Saya nggak pernah tergantung. Baru cucu 3 udah bijak nih, apalagi cucu 6. Makanya. Nah, soal balas budi ternyata begini Pak Karni. Ini saya bukan menghibur Pak Jokowi ya. Sorry, saya nggak ada urusan sama Pak Jokowi, sama Bu Mega. Tapi orang yang dibudiin dan jadi, kemungkinan dia memang punya potensi untuk jadi. PDI bisa aja memilih wali kota manapun waktu itu. Mungkin karena kepentingan yang dibilang oleh Boni. Saudara namamu? Oh, Boni Hargen. Bahwa dia personifikasi dari akar rumput. Setidaknya dicitrakan sebagai tukang kayu, carpenter, oke? Ada itunya Pak Ikra. Sehingga kalau dalam logika kebalik, PDI juga utang budi ke Pak Jokowi. Sama. Saya tidak bisa mengatakan the crazy rich Priok sama Pak Roni. Utang budi sama keluarga Cendana. Caroni. Mungkin kalau dia memang dibantu dulunya, tapi kalau dia nggak punya jiwa petarung juga nggak akan sampai begini. Begitu juga Surya Paloh, sehingga dapat Freeport, proyek dan lain. Bambang Susatyo dibantu kalau nggak salah dia pernah cerita oleh Agung Laksono, oleh Bakri, sehingga dia naik. Tapi kalau dia nggak punya jiwa itu nggak bisa. Sehingga kalau misalkan yang membantu itu mengungkit-ungkit, saatnya aku punya potensi memang. Bantuanmu adalah lantaran dari Tuhan yang diberikan, bukan karena satu-satunya, karena aku memang punya potensi. Dengan segala hormat kepada Bahlil, Bahlil itu susah waktu kecilnya. Bahkan dihina-dina, kurang makan, jiwa petarungnya ada apapun. Bukan soal dokternya ini. Jadi kalaupun dia dibantu oleh seseorang untuk naik, dia punya jiwa petarung itu. Mampus kalian. Dan juga Jokowi sudah membalas budi. Kenapa membalas budi?
PDI menang dalam pemilihan pileg 2 kali. Ya, karena Jokowi. Lu kira karena siapa? Karena Ibu Mega. Ibu Mega beberapa kali sudah berusaha untuk membawa PDI naik. Lihat 2009. Lihat 2009. Seperti apa? Hancur kan? Dan kalau masalah pengkhianatan, emang apa yang dilakukan Mega di tahun 2009 sama Prabowo? Apa yang dilakukan Mega? Di 2009, Prabowo siap menjadi wakilnya Megawati karena ada perjanjian. Di 2014, Megawati akan dukung Prabowo. Dikhianati kan? Makanya, khusus anak-anak Banteng ya, jangan punya narasi seperti itu ya, tolong ya. Udah ketahuan, ketua umum kalian, emak kalian itu juga bermasalah dengan hal itu. Dan kita akan terus mencoba mengklirkan guys ya. Jangan ada berita-berita hoax yang beredar lagi ke depannya. Kita akan terus kawal. Thank you. Bye-bye.